Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatan wa salamun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya untuk Allah dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur karena masih diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melanjutkan perjalanan hidup kita di dunia ini dalam rangka mencapai keridhaan, mencapai kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ustadz Husnul Hifzi. Insya Allah Ustadz akan mengajarkan praktek fikih Islam. Nah, dalam praktek Islam banyak sekali amalan-amalan, baik itu amalan wajib, amalan sunnah dalam keseharian kita, yang sampai sekarang kita masih saja tahu ilmunya, tapi tidak tahu bagaimana penerapannya. Nah, untuk permulaan, Ustadz ingin tahu bagaimana ibadah adik-adik Ustadz di kelas 12 semuanya. Ya, pelajaran ini diajarkan kepada santri kelas 12 kuliah. Nah, bagaimana ibadah kita? Apakah setiap gerakannya sudah benar? Apakah setiap posisi kita sudah benar dalam gerakan sholat? Apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, untuk itu kita ulang kembali bagaimana sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, berikut ada sedikit animasi. Silahkan adik-adik perhatikan baik-baik, amati apakah kita sudah benar sholatnya atau belum. Jika kurang, kita perbaiki sama-sama. Nah, baiklah, kita masuk kepada animasi tersebut. Pertama-tama, kita niat sesuai dengan sholat yang akan kita kerjakan. Sambil berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan kita melihat ke tempat sujud. Kemudian takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua telinga, sambil meluruskan jari jemarinya dan tidak dikepalkan, juga tidak direnggangkan. Telapak tangan menghadap ke depan, kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada dengan tangan kanan berada di atas tangan kiri, atau bisa juga tangan kanan menggenggam tangan kiri. Kemudian ruku, yang didahului dengan takbir, yang lafaz dan gerakannya seperti takbiratul ihram. Ruku yaitu melapangkan dan meratakan punggung dengan meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut seakan-akan memegang erat kedua lutut. Jari-jari kedua tangan direnggangkan. Kepala tidak terlalu menunduk dan tidak pula mengangkatnya. Pandangan lurus ke tempat sujud dengan bertukmaninah, yang artinya berhenti dengan tenang atau tentram. Kemudian i'tidal, yaitu bangkit dari ruku hingga berdiri tegak lurus dengan bertukmaninah sambil mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Kemudian sujud. Ketika sujud juga dengan bertukmaninah. Telapak tangan saat menempel di tempat sujud tetap terbuka dan tidak mengepal. Jari-jari rapat dan menghadap kiblat serta diletakkan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga dan kedua siku diangkat. Saat sujud, 7 anggota badan yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung-ujung jari kedua kaki menyentuh lantai. Dan posisi telapak kaki tegak dengan kedua ujung-ujung jari jemarinya menghadap kiblat dan kedua kaki dirapatkan. Selanjutnya, bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir dan duduk iftirosh dengan bertukmaninah. Badan bertumpu di atas kaki kiri atau duduk di atas paha kiri.
serta menegakkan telapak kaki kanan dengan jari jemari kaki menghadap ke arah kiblat. Sedangkan posisi kedua tangan diletakkan di atas kedua lutut seolah-olah menggenggamnya. Kemudian melakukan sujud kedua sambil mengucapkan takbir. Lalu bangkit, kembali duduk, dan istirahat sejenak. Kemudian bangkit untuk melakukan rokaat berikutnya dengan kedua tangan mengepal atau terbuka saat menyentuh tempat sujud sambil mengucap takbir. Dilakukan seperti pada rokaat pertama, yaitu ruku, sujud, duduk iftirosh, dan sujud kedua. Gerakan setelah sujud kedua pada rokaat kedua yaitu duduk tasyahud awal dengan posisi kaki sama seperti posisi kaki saat duduk iftirosh. Saat tasyahud awal, telapak tangan kiri diletakkan di atas paha atau lutut kiri. Telapak tangan kanan diletakkan di atas paha atau lutut kanan. Sedangkan jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat dan ibu jari diletakkan di atas jari tengah. Boleh digerak-gerakan, tidak digerakkan juga tidak apa-apa. Pandangan mata melihat ke telunjuk. Apabila sholat 3 atau 4 rakaat seperti sholat zuhur, asyar, maghrib, dan isya, pada rakaat terakhir setelah sujud kedua, Bapak jelaskan. Bertawaruk yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan dan menjadikan lantai sebagai tempat bertumpu. Dan bila tak mampu duduk tawaruk, maka dibolehkan menjulurkan jari-jari kaki kanan ke belakang. Terakhir, sebagai penutup dalam sholat adalah salam, yaitu menoleh ke arah kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Lalu menoleh ke arah kiri sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullah. Ya, bagaimana adik-adik semua? Apakah sudah sesuai ibadah yang kita laksanakan dengan yang diajarkan Rasulullah, sesuai dengan gambaran pada animasi yang sudah kita lihat sama-sama tadi? Nah, kalau sudah, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, insya Allah nanti akan ada amalan-amalan tambahan dalam pelaksanaan ibadah kita, baik itu dalam salat, doa, zikir, dan tausiah-tausiah yang akan adik-adik pelajari nanti untuk praktik dalam keagamaan Islam. Nah, nanti kita banyak sekali materi kita yang kita pelajari, seperti zikir setelah sholat. Kebanyakan orang-orang itu zikir hanya langsung masuk kepada tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, langsung masuk ke sana. Sedangkan bacaan zikir sebelumnya juga merupakan sebuah pahala. Nah, insya Allah itu akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, jika ada yang belum sholatnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, marilah sama-sama kita perbaiki ibadah sholat kita. Sama-sama kita perbaiki bagaimana bentuk posisi duduk, bagaimana bentuk posisi kaki, bagaimana bentuk takbiratul ihram, dan segala macamnya. Nah, mungkin sekian yang kita pelajari hari ini. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.